Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tasya Sarifatilahi Husna dari kelas PAI 1G kelompok 10. Di sini kami akan menjelaskan tentang pembelajaran dan kognisi dalam konteks, yaitu tentang masyarakat sebagai konteks, kemudian teknologi digital sebagai konteks, dan yang terakhir domain konten akademis sebagai konteks. Materi yang pertama akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Sipa Ainun Zahra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Ainun Zahra, saya dari kelas PAI 1G. Saya dari kelompok 10. Di sini saya akan menjelaskan tentang masyarakat sebagai konteks. Sebuah konteks terkait dengan budaya tetapi juga agak berbeda adalah masyarakat. Masyarakat adalah kelompok sosial yang sangat besar dan bertahan lama yang memiliki struktur sosial dan ekonomi cukup eksplisit, juga institusi dan aktivitas kolektif. Jadi, sebagai contohnya adalah hampir semua negara adalah masyarakat yang di dalamnya terdapat pemerintah yang mengatur sejumlah aktivitasnya, hukum yang mengidentifikasi perilaku yang diizinkan dan tidak bisa diterima, yang memungkinkan anggota-anggotanya bertukar barang dan jasa, serta komunikasi yang terbangun baik di antara para anggotanya. Sebuah masyarakat mempengaruhi pembelajaran anggota-anggotanya dalam berbagai cara, termasuk melalui sumber daya yang disediakannya, aktivitas yang didukungnya, dan pesan umum yang dikomunikasikannya. Sebagai contohnya yaitu seperti infrastruktur sebuah masyarakat seperti jalan pembangkit listrik, serta jaringan telepon dan kabel, kemungkinan pergerakan orang dan barang dalam jarak yang jauh, dan kolaborasi reguler di antara meningkatkan pertumbuhan serta kesejahteraan personal dan fisik para anggotanya, beragam media seperti koran, televisi, internet, dan sebagainya. Satu aspek penting dari masyarakat manapun adalah pengetahuan terdistribusi, yaitu setiap orang berbeda memiliki keahlian dalam topik berbeda, dan dengan demikian anggota-anggota masyarakat harus bergantung satu sama lain untuk memaksimalkan keberhasilan individual dan keberhasilan keseluruhan kelompoknya, yaitu menjadi partisipan yang benar-benar efektif. Orang-orang harus belajar bagaimana cara menemukan keahlian. Mungkin sesekali mereka perlu untuk menangani masalah-masalah yang menantang. Dalam masyarakat yang sangat berkembang, sekolah formal menjadi metode kunci di mana masyarakat menurunkan sebagian dari pengetahuan kolektifnya ke generasi berikutnya. Ketika melakukannya, masyarakat menyiapkan jalur bagi sebagian anggotanya untuk mewujudkan studi mendalam dan mempraktikkan peluang-peluang yang penting untuk mendapatkan keahlian yang nyata dalam area konten tertentu. Lalu yang kedua adalah aktivitas autentik. Aktivitas autentik adalah aktivitas yang mirip atau sama dengan yang pada akhirnya akan dihadapi siswi-siswi di dunia luar. Aktivitas-aktivitas seperti ini dapat memiliki beberapa manfaat. Salah satunya adalah dengan bekerja dalam konteks naturalistis, menggunakan sumber daya fisik dan sosial yang ditawarkan. Konteks-konteks seperti itu misalnya yaitu adalah peralatan atau orang lain. Para siswa seharusnya dapat mencapai lebih dari yang akan mereka capai dalam tugas yang relatif sederhana dan artifisial di dalam kelas. Kedua, yaitu tugas-tugas autentik yang kompleks kemungkinan besar akan mendorong pembelajaran bermakna alih-alih menghafal informasi dan prosedur baru. Akhirnya, karena tugas-tugas ini menyerupai tugas dan masalah dunia, aktivitas-aktivitas autentik seharusnya membantu siswa-siswa membuat koneksi mental antara materi pembelajaran sekolah dan situasi di luar sekolah, dan koneksi-koneksi ini seharusnya membantu siswa-siswa memanggil kembali dan menerapkan atau melakukan transfer apa yang mereka pelajari ke kondisi dan masalah baru. Aktivitas autentik mungkin paling bermanfaat ketika aktivitas itu mendorong keterampilan berpikir kompleks, misalnya menggabungkan informasi, merumuskan dan menguji hipotesis atau memecahkan masalah, dan ketika hasil akhirnya bersifat multifaset dan sedikit tidak terduga. Meskipun demikian, aktivitas-aktivitas ini seharusnya cukup sederhana sehingga tidak memaksakan beban kognitif yang tidak dapat diatur dengan kata lain. Aktivitas-aktivitas ini seharusnya tidak terlalu kompleks sehingga siswa-siswa menganggapnya berlebihan.
Mungkin penjelasan dari saya hanya cukup sekian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian materi yang kedua akan disampaikan oleh saya sendiri. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya. Saya akan membahas tentang teknologi digital sebagai konteks. Teknologi mencakup semua aplikasi buatan manusia yang dibuat melalui pengetahuan ilmiah yang disajikan untuk tujuan yang praktis. Namun, yang akan kita bahas saat ini adalah teknologi digital. Teknologi digital yang membuat kita dapat menyimpan, memanipulasi, dan mengirimkan informasi secara elektronis. Pada pertengahan abad ke-20, manusia apabila ingin menyimpan sebuah informasi, mereka akan menyimpannya secara efektif di memori jangka panjang mereka. Kemudian, mereka akan mencatatnya di buku catatan pribadi mereka. Dan apabila mereka ingin mendapatkan informasi yang lebih banyak, mereka akan mendatangi sebuah perpustakaan umum atau suatu sumber fisik pengetahuan yang lain. Nah, berbeda dengan zaman sekarang, pada zaman modern ini, para peserta didik apabila ingin mendapatkan informasi yang lebih banyak, mereka hanya tinggal mencarinya di laman internet seperti pada Google dan lain-lain. Kemudian teknologi dalam pembelajaran dan pengajaran. Di sini disajikan ada berbagai macam cara yang dapat meningkatkan pembelajaran seorang peserta didik. Yang pertama, instruksi dapat dengan mulus mengintegrasikan beberapa media dan strategi pedagogis. Di sini, sebuah teknologi digital dapat mengintegrasikan teks dengan video, grafik, latihan, simulasi, dan lain-lain. Seperti contohnya, sebuah display yang terhubung dengan komputer dan proyektor akan menampilkan sebuah media yang di sana akan terlihat oleh semua peserta didik. Bahkan tidak hanya teks saja yang bisa ditampilkan di proyektor tersebut, akan tetapi di sana bisa menampilkan video, grafik, dan lain-lain. Dan pada zaman sekarang juga banyak sekali buku versi digital yang di dalamnya tidak hanya terdapat teks saja, namun di dalamnya bisa terdapat video, audio, latihan soal, simulasi, dan lain-lain yang akan membuat seorang peserta didik lebih tertarik dengan pembelajaran seperti demikian. Selanjutnya adalah instruksi dapat dengan mudah dibuat lebih individual demi mengakomodasi kebutuhan unik para siswa. Di sini bertujuan untuk memperdalam minat seorang peserta didik. Sebagai contoh, peserta didik yang mempunyai minat lebih terhadap sebuah pelajaran, dia bisa mengambil bimbingan belajar yang bisa memperdalam keahliannya. Kemudian, instruksi dapat disampaikan dari jauh melalui internet. Ini bisa kita sebut sebagai pembelajaran dalam jaringan. Seperti yang kita lakukan di tahun-tahun yang lalu, pada saat gencarnya wabah virus corona, kita sebagai seorang peserta didik dan pendidik pun melakukan pembelajaran secara tidak tatap muka atau pembelajaran daring. Selanjutnya, pembelajar dapat memanipulasi data dalam berbagai cara sembari menjaga beban kognitif dalam batasan yang wajar. Di sini, seorang peserta didik bisa menuangkan semua idenya ke dalam teknologi digital yang bisa disebarluaskan dan bisa dilihat oleh khalayak yang lebih ramai. Kemudian, guru dan para siswa dapat dengan mudah berkomunikasi dan berkolaborasi satu sama lain. Di dalam teknologi digital ini, seorang pelajar dan murid bisa membuat wiki pembelajaran yang lebih spesifik, sebuah situs web tempat
Setiap anggota kelas bisa menambah, mengedit, atau menyusun ulang materi yang sebelumnya dikontribusikan oleh anggota-anggota lain. Ini dapat menjadikan seorang pendidik dan peserta didik itu berinteraksi dan berkolaborasi lebih banyak. Selanjutnya, teknologi menawarkan banyak cara untuk menyajikan aktivitas-aktivitas yang autentik. Seperti yang disebutkan sebelumnya, membuat wiki pembelajaran dapat menjadi aktivitas yang sangat autentik bagi para peserta didik. Di sana, para peserta didik bisa memposting puisi ataupun cerita yang mereka buat yang bisa dilihat oleh orang banyak. Kemudian mereka bisa melakukan eksperimen ilmiah virtual untuk menguji teori mereka. Yang terakhir, beberapa strategi pengajaran yang berbasis teknologi secara efektif mengaburkan garis pembatas antara bekerja dan bermain. Nah, di dalam teknologi digital ini, seorang peserta didik akan merasakan bahwa tidak adanya pembatas pada saat mereka belajar dengan bermain. Sebagai contoh, seorang edukator telah membuat sebuah video games yang di dalamnya seorang peserta didik dapat memerankan sebuah peran. Misalnya, mereka bisa menjadi seorang kepala suku pada zaman 4000 pada abad ke-4000 sebelum Masehi. Nah, di dalam perjalanan games tersebut, seorang peserta didik akan mendapatkan banyak pembelajaran seperti sejarah, sains, dan domain konten akademis lainnya. Nah, di dalam pembelajaran seperti itu, seorang peserta didik akan lebih tertarik karena mereka tidak mengenal batasan antara mereka sedang belajar ataupun bermain. Kemudian mempromosikan literasi teknologi. Di sini disajikan berbagai macam contoh dari literasi teknologi tersebut. Yang pertama, penggunaan teknologi yang spesifik alat, kemudian yang kedua penggunaan fungsi umum, yang ketiga penggunaan aplikasi komputer yang spesifik, dan yang terakhir efektifkan pencarian situs web yang relevan dan kredibel. Kemudian selanjutnya ada pembelajaran daring. Pembelajaran daring ini sering disebut sebagai pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran berbasis web. Banyak yang menyebutkan bahwa pembelajaran melalui daring ini tidak lebih baik daripada instruksi tradisional. Mereka beranggapan bahwa instruksi tradisional sangat lebih efektif, melainkan dari pembelajaran daring tersebut. Akan tetapi, campuran dari metode instruksi pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran daring ini yang terintegrasi dan terorganisasi secara baik akan meningkatkan prestasi seorang peserta didik, di mana seorang peserta didik akan lebih banyak mendapatkan pengetahuan dibandingkan dengan para peserta didik yang belajar melalui instruksi metode tradisional saja. Baik, seperti itu pembahasan dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Dapat disimpulkan bahwa teknologi digital sangatlah dibutuhkan oleh seorang peserta didik maupun pendidik untuk menunjang suatu proses pendidikan. Yang terakhir akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Muhammad Raka Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Raka Ramadan dari kelompok 10 kelas PAI 1G. Di sini saya akan mempresentasikan dari kelompok 10 yang mana akan menjelaskan tentang domain konten akademis sebagai konteks. Domain konten merupakan konteks tambahan di mana para siswa dapat belajar dan strategi-strategi untuk mengajar secara efektif. Suatu materi pelajaran dapat sangat beragam dari satu domain ke domain lainnya. Lalu di sini juga ada berbagai cara mengajar yang
sangat efektif, yaitu kita harus bisa memahami apa itu seni bahasa dan membaca menulis. Lalu di sini menurut saya bahasa dalam kehidupan sehari-hari sangat memegang peranan penting, terutama dalam pengungkapan pikiran seseorang. Konsep pikiran dan angan-angan seseorang diungkapkan melalui bahasa baik lisan maupun tertulis. Dan juga membaca dan menulis pun sebagai salah satu aspek keterampilan berbahasa diajarkan di sekolah dengan tujuan agar para siswa dapat mengerti maksud yang terkandung dalam bacaan sehingga dapat memahami isi bacaan dengan baik dan benar. Seperti ada salah satunya, ya, yang pertama adalah hakikat membaca yang terampil. Yang pertama di sana ada pengenalan bunyi dan huruf. Lalu kedua ada keterampilan menguraikan atau juga bisa disebut dekod. Ada juga yang ketiga pengenalan kata otomatis, keempat konstruksi makna, dan kelima ada pengawasan metakognitif. Lalu di sisi lain juga ada hakikat menulis yang terampil, yaitu menetapkan tujuan, identifikasi dan organisasi pengetahuan yang relevan, terlalu fokus pada komunikasi dibandingkan mekanis, revisi, dan juga terakhir regulasi metakognitif dari keseluruhan usaha menulis. Lalu dalam mengajar juga ada yang disebut matematika. Matematika di sini perannya cukup banyak juga. Yang pertama untuk memahami angka-angka dan berhitung kepada para anak-anak. Lalu yang kedua ada memahami konsep dan prinsip inti. Lalu yang ketiga menguasai prosedur pemecahan masalah dan menyandikan soal dengan tepat serta pengaturan dan pengawasan metakognitif dari pemecahan masalah. Lalu di sisi lain juga terdapat sains yang perannya mencakup formasi dan pengujian hipotesis, lalu dokumentasi observasi yang teliti dan objektif, konstruksi teori dan model, lalu refleksi metakognitif, keyakinan epistemik yang maju mengenai hakikat pengetahuan ilmiah, dan terakhir perubahan konseptual ketika diperlukan. Lalu ada hal yang sangat penting, yaitu mempertimbangkan keragaman para siswa. Ketika kita mengajarkan membaca dan menulis, kita harus ingat bahwa para siswa akan memiliki pemahaman yang berbeda dengan bahasa tulisan di rumah. Untuk meminimalkan kegagalan akademis dan psikologis, kita harus mengatasi hambatan membaca dan menulis para siswa sedini mungkin. Idealnya dengan pelatihan yang diperhitungkan dan intensif dalam kedua keterampilan dasar tersebut. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu saja materi dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kelebihannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.